Di Arus Waktu, narasi membuka cerita dengan menjelaskan sisi gelap menjadi pengelana waktu yang memiliki kemampuan prekognisi. Cepat atau lambat, penglihatan tentang kematian sendiri pasti akan muncul. Matthew Reader, yang dikenal sebagai Wave Rider, sudah menyadari momen ini sejak bertahun-tahun. Dia tetap menyimpan harapan karena prekognisi sering disertai penyangkalan. Tubuhnya bersinar emas ketika melesat menembus arus waktu, mencoba mengendalikan jalur peristiwa yang selalu berubah dan tidak pernah benar-benar pasti. Ketika menembus sebuah dimensi, tiba-tiba muncul sosok bayangan berlogo Omega, wujud menyeramkan yang dikenal sebagai Omega Demons. Serangan itu menghantam Wave Rider dengan keras, menegaskan betapa rapuhnya seorang pengelana waktu sekalipun. Narasi menutup adegan dengan ironi, sebuah visi tentang kematian kejam suatu hari bisa berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, seperti sebuah pernikahan di hari lain. Hal-hal tidak selalu terjadi persis seperti yang sudah diprediksi sebelumnya. Akhirnya, Wave Rider diserang Omega Demons melewati beberapa garis waktu. Ya, inilah Justice League Dark Tomorrow spesial. Sebelumnya, Justice League baru saja menghadapi Legion of Doom dalam pertempuran besar yang melintasi waktu dan ruang. Mereka bersatu untuk mengalahkan kejahatan dan mengembalikan garis waktu seperti semula. Awalnya mereka mengira sudah berhasil, namun kenyataannya, garis waktu itu justru hancur. Karena itulah Justice League berusaha keras untuk membawa kembali teman-teman mereka yang terlempar ke luar waktu sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Sayangnya, dampak dari konflik We Are Yesterday jauh lebih buruk dari perkiraan. Dua makhluk kuno yang sangat kuat, Time Trapper dan Warforger, muncul sebagai pertanda bencana besar di depan mata. Dan untuk menghadapi ancaman tersebut, diperlukan pembentukan sebuah perkumpulan khusus para penjelajah waktu yang disebut Quantum Quorum. Mereka inilah yang diharapkan bisa melawan ancaman besar yang berpotensi menjadi akhir dari segalanya. Di Giza, Mesir, yaitu di tahun 2439 sebelum Masehi, tampak piramida yang dipenuhi asap hitam dengan cahaya merah menembus langit. Di puncaknya berdiri Extan, sosok berkuasa yang menembakkan energi untuk melawan Omega Demons. Narasi menjelaskan, selama berabad-abad sudah ada banyak versi Heng-Hol. Kematian juga bukan hal yang baru bagi dirinya. Dia sudah pernah mati berkali-kali. Tubuh Extan ini terlihat jatuh tersungkur setelah diserang Omega Demons. Narasi menutup dengan kalimat sinis, mati mungkin jadi sesuatu yang bisa dikuasai jika terus dialami berulang kali. Di tahun 1941 di New York, garis waktu hancur, semua jadi kacau dan berbagai hal aneh yang terjadi. Banyak penjelajah waktu yang sudah jadi korban, termasuk Wave Rider, Extan, A-Force, dan yang lainnya. Mereka diburu oleh Omega Demons satu persatu. Sang narator cerita juga seorang penjelajah waktu. Dia terlihat sedang dikejar, berlari untuk menyelamatkan diri dan hampir tewas. Meski begitu, dia mengatakan dia berbeda dengan Matthew Reader karena dia belum pernah melihat penglihatan tentang kematiannya sendiri. Dia bukannya gentar, justru menganggapnya tantangan seru, sebuah kesempatan untuk menguji batas kekuatannya melawan Omega Demons yang menyerangnya. Saat bertarung, dia menyadari sesuatu. Makhluk-makhluk ini tidak mungkin hanya akibat dari waktu yang rusak. Waktu tidak bekerja seperti itu, jadi pasti ada sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang yang menciptakan mereka. Hal itu membuatnya penasaran. Dia justru ingin tahu bagaimana semua ini akan berakhir dan dia sangat membutuhkan bantuan. Di markas luar angkasa Justice League, yaitu di Watchtower, muncul sosok baru yang datang dengan menggunakan kartu undangan Justice League. Dia terlihat gugup dan bertanya-tanya, apakah sudah masuk dengan cara yang benar? Soalnya ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kartu itu. Sosok itu kemudian memperkenalkan diri dengan agak kaku, namanya Lily, tapi lebih dikenal sebagai Gold Beetle. Ternyata di depannya itu sudah ada Wonder Woman yang menyambut kedatangannya. Gold Beetle ini jelas sangat terkagum sampai
sampai menyebut pertemuan ini sebagai momen paling keren dalam hidupnya. Dia bahkan merasa bisa mati bahagia sekarang karena bertemu Wonder Woman. Tapi tujuan utamanya tetap jelas, yaitu dia sebenarnya datang untuk meminta bantuan, bukan meminta sumbangan. Ya, maksudnya bukan untuk bantuan si Wonder Woman saja, tapi bantuan dari Justice League secara keseluruhan. Wonder Woman dengan tenang menjawab kalau tentu saja mereka siap membantu, lalu bertanya, apa masalahnya? Gold Beetle pun menjelaskan masalahnya. Beberapa saat kemudian dia menjalani pemeriksaan oleh Mr. Terrific dan The Atom. Dari hasilnya terungkap kondisi aneh yang ada pada tubuhnya. Gold Beetle mengaku setiap kali kekuatannya aktif, dia merasa seperti sedikit mati. Mr. Terrific pun menjelaskan dalam arti tertentu itu benar. Tubuhnya mengalami fluktuasi kuantum di tingkat sel, membuatnya berada dalam kondisi seperti muncul dan menghilang bergantian, seolah tubuhnya sedang bergeser di antara ada dan tiada. The Atom menambahkan, hal ini bukan sekedar efek samping biasa. Tubuh Gold Beetle ini benar-benar phasing atau berpindah fase, masuk dan keluar dari eksistensi. Itu adalah gejala serius dan tidak boleh dianggap kebetulan. Dengan kata lain, masalah yang menimpa Gold Beetle ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan kekacauan besar di arus waktu yang sedang terjadi. Gold Beetle masih berharap ada solusi buat kondisi tubuhnya. Jadi dia bertanya ke Mr. Terrific, apa masalahnya bisa diperbaiki. Sayangnya Mr. Terrific menjawab, untuk saat ini belum ada cara dan dia hanya bisa minta maaf. Kemudian adegan berpindah ke markas sementara para pahlawan yang terlempar dari waktu yang berbeda. Amazing Man terlihat sedang mencari makanan di dapur. Dia mengeluh dengan semua teknologi canggih yang ada di abad ke-21. Seharusnya ada cara supaya persediaan dapur tetap penuh. Nah, di sana Amazing Man menyapa Airwave. Dia merasa temannya itu terlihat agak murung. Amazing Man bilang, ini bukan cuma karena mereka berdua dicabut dari tahun 1940-an atau karena tidak adanya bumbu khas era di tahun 40-an. Airwave pun langsung merespon dengan tegang, menanyakan kepada temannya itu, apakah dia mendengarkan ada suara sesuatu gitu? Si Amazing Man bilang, hidup tidak selalu soal jatuh, tapi bagaimana cara bangkit lagi. Kemudian yang terpenting bukan terjebak pada masalah, melainkan tetap maju dan lihat ke depan. Tiba-tiba percakapan mereka terhenti karena ada ledakan besar yang mengguncang ruangan. Kobaran api langsung menyebar dan sistem komputer memperingatkan ada kerusakan parah di lambung markas. Mereka berdua pun terpental, mencoba bertahan di tengah kobaran api. Airwave buru-buru meminta Watchtower menyalakan perisai darurat. Nah, di tengah reruntuhan, mereka menemukan sosok misterius yang tergeletak dengan armor yang rusak parah. Airwave pun mendekat panik dan bertanya siapa dia. Dengan suara yang pelan tapi cukup jelas untuk didengarkan, sosok itu hanya sempat berkata, dia menjawab, kita sekarat. Beberapa saat kemudian di ruang medis, Mr. Terrific memeriksa kondisi si orang itu. Di saat itu dia meminta setidaknya tahu namanya lebih dahulu. Sosok misterius itu tampak ragu dan mengatakan kalau dia menyebutkan identitas aslinya bisa memicu paradoks di garis waktu yang sudah berantakan. Untuk menjaga semuanya tetap aman, dia meminta dipanggil saja dengan nama Legend. Supergirl ikut memastikan dengan mencatat detak jantung Legend yang stabil, menandakan dia tidak berbohong. Amazing Man sempat menilai nama itu terkesan terlalu percaya diri, tapi Airwave mengingatkan kalau dirinya sendiri juga memakai nama heroik yang cukup besar. Jadi ya tidak masalah. Legend pun kemudian mengulang perkataannya, kita sekarat. Amazing Man langsung menanyakan maksudnya itu apa. Legend pun menjelaskan yang dia maksud adalah para penjelajah waktu yang seperti dirinya termasuk Wave Rider, X-Time dan A-Forge sudah disingkirkan. Itu berarti para penjelajah waktu yang lainnya sedang berada dalam bahaya serius. Kemudian Legend menegaskan satu hal, yaitu mereka harus benar-benar membutuhkan bantuan tambahan untuk menghadapi situasi ini. Supergirl menjelaskan kondisi tim. Beberapa pahlawan sempat terlempar ke lintas waktu ketika melawan Groot dan Legion of Doom. Secara teknis, lebih dari separuh anggota Justice League bisa dianggap sebagai penjelajah waktu. Itu berarti situasi makin berbahaya, bahkan bisa mengarah pada kehancuran
kehancuran total liga. Namun Mr. Terrific melihat sisi positifnya. Mereka sekarang punya daftar pahlawan yang lebih besar dari biasanya untuk dipilih. Red Tornado menambahkan kalau dia masih mengumpulkan data, tapi setidaknya tim sudah diarahkan ke misi eksplorasi. Amazing Man, Airwave, dan Legion sempat memandang kumpulan pahlawan baru ini agak acak-acakan, membuat mereka meragukan efektivitasnya. Mereka bertiga kemudian menuju dek observasi. Di sana ada Batman Beyond, Marilyn Moonlight, Huntress, dan Yona Hex. Legend menceritakan kalau Terry McGinnis itu calon Batman di masa depan. Huntress adalah anaknya Batman dan Catwoman. Si Yona Hex adalah seorang cowboy, sementara Marilyn Moonlight punya kekuatan yang luar biasa. Nah, ketiga pahlawan rombongan Airwave ini kemudian menghampiri Batman Beyond dan yang lainnya, mengajak mereka untuk ikut bersama. Yona Hex pun menjawab tidak mau. Hal ini membuat Airwave pun menjelaskan tentang bahaya besar yang disebut Omega. Dia bilang kayak gini, kalau Omega Demon itu bisa menghancurkan segalanya. Yona Hex pun merespon dengan nada skeptis. Dia bilang memang sudah sering mendengar cerita yang mengerikan. Airwave pun menekankan kalau ancaman ini nyata, mereka semua sedang berada di risiko besar. Dia menjelaskan perjalanan waktu yang pernah dilakukan membuat garis waktu menjadi kacau. Itu sebabnya mereka harus bertindak cepat untuk menghadapi ancaman tersebut. Pada intinya, Airwave menjelaskan kalau tubuh mereka semua itu ikut terkena energi gelap Omega saat terlempar dalam waktu. Hal itulah yang membuat mereka dalam bahaya, sama seperti garis waktunya yang sudah rusak. Jadi kalau mereka mau pulang ke garis waktu asal mereka, ya mau nggak mau mereka harus ikut bekerja sama. Airwave pun mencoba meyakinkan Yona Hex. Dia menekankan kalau mereka punya kesempatan menolong orang-orang yang jauh lebih rentan. Menurutnya itulah yang dilakukan para pahlawan. Yona Hex dengan gaya khasnya yang keras kepala langsung menolak disebut pahlawan. Dia tidak merasa dirinya pantas dianggap begitu. Sementara Marilyn Moonlight menyebutkan kalau tugas ini sepertinya akan melibatkan perjalanan waktu. Legend pun merespon sinis. Dia menambahkan solusi. Mereka tidak perlu mesin waktu karena sudah ada sesuatu yang lebih canggih, sebuah kapal waktu. Legend pun kemudian membawa para pahlawan menuju ke kapal waktu. Kapal itu disebut The Wave Rider, kapal yang bisa melacak energi tachyon dan sudah sering dipakai untuk misi besar. Airwave sempat melontarkan candaan, menanyakan perlu beli tiket nggak untuk masuk ke dalam kapal itu. Nah, di tengah persiapan muncul Gold Beetle. Dia memperkenalkan diri sebagai keturunan Blue Beetle yang bisa menjelajah waktu. Gold Beetle bilang kalau si Mr. Terrific menyarankan dirinya untuk ikut serta dalam misi mereka. Si Huntress terlihat kagum melihatnya dan ada sesuatu di punggung Gold Beetle. Ternyata di punggungnya itu ada sebuah ransel merah yang bukan barang biasa. Ransel itu berubah wujud dan menampakkan wajah Plastic Man. Dia berkata kalau kadang suka ikut menumpang dengan cara yang seperti itu. Plastic Man pun lalu menjelaskan Mr. Terrific memindahkannya dari Watchtower karena terlalu banyak anggota di sana. Jadi sekarang dia ikut bergabung di tim ini, tim The Legends. Gold Beetle yang agak panik sempat bertanya apakah dirinya bisa meledak karena kejutan dari Plastic Man. Airwave pun menenangkan dengan menjawab semoga hal seperti itu tidak akan terjadi. Para pahlawan kemudian tiba di sebuah kota dan langsung diserbu oleh pasukan Omega Demons. Kronos terkejut melihat wujud mereka yang menyeramkan. Huntress mengajak tim untuk bergerak cepat, sementara Plastic Man mengingatkan agar tidak sembarangan mendekat karena Demons bisa melumpuhkan siapa saja. Amazing Man mencoba melawan, tapi serangan makhluk itu justru mengenai dirinya. Untungnya Yona Hex muncul dan menembaki Demon dengan cepat. Dia berkata pistolnya sudah sering menyelamatkan nyawa di banyak pertempuran. Di sisi lain, Legends berhasil menjatuhkan satu Demons dan menanggapinya dengan tenang. Pertarungan terus berlanjut. Para pahlawan saling membantu menghadapi serangan demi serangan. Pada akhirnya Airwave muncul dan menghajar Kronos sambil menyampaikan pesan dari Atom. Rombongan pahlawan kembali menempuh perjalanan dengan kapal Wave Rider mereka. Yona Hex terlihat santai tertidur di kursinya, sementara yang lain mulai mendiskusikan misi mereka. Huntress menilai tim ini terasa aneh karena terdiri dari sosok-sosok yang berbeda karakter, tapi tetap bisa efektif. Gold Beetle terlihat sedikit bingung dengan situasinya yang rumit. Lalu Legend hanya bisa berharap kombinasi tim ini cukup kuat untuk menghentikan ancaman. Kapal mereka akhirnya menuju masa lalu, tepatnya di Stonehenge yang ada di tahun 1600 sebelum Masehi. Di sana pasukan Omega Demons
Demons sudah menunggu dan para pahlawan langsung bertempur. Di sisi lain, Legend menarik Airwave ke sebuah ruangan putih misterius. Dia menjelaskan ini adalah dimensi batas waktu. Sebuah ruangan berada di detik jam terus berdetak. Airwave bingung dengan apa yang terjadi. Legend meminta dirinya menjadi penyaring energi Omega Demons agar bisa mendeteksi dan merasakan keberadaan mereka. Awalnya Airwave ragu karena merasa kekuatannya tidak cukup untuk melakukan hal itu. Legend pun menenangkannya, mengatakan dia mampu melakukannya. Dia menambahkan kalau semua orang pernah gagal, bahkan dirinya juga. Namun kegagalan itu bukanlah akhir, yang terpenting adalah bisa bangkit dan menebusnya. Legend pun mendesak Airwave untuk segera mencoba kekuatannya. Satu-satunya cara menghentikan Omega Demons adalah menemukan sumber mereka. Airwave awalnya ragu, penuh keraguan pada dirinya sendiri. Namun dorongan Legend membuatnya fokus. Dia berhasil membuka potensi besar yang ada di dalam dirinya, lalu melihat jelas arah datangnya ancaman. Airwave menyadari Omega Demons berasal dari sebuah tempat yang disebut Vanishing Point. Dia dengan yakin mengatakan sudah menemukannya. Kapal Wave Rider langsung menuju lokasi itu. Gold Beetle menjelaskan Vanishing Point adalah pusat kosong di luar arus waktu. Dulu tempat itu dikuasai oleh Linear Man, penjaga aliran waktu. Namun sekarang mereka justru menjadi buruan. Legend menambahkan Omega Demons mengendalikan perburuan ini dari Vanishing Point. Begitu kapal mendarat, pemandangan suram menyambut mereka. Ada menara hitam menjulang di tengah reruntuhan. Legend pun terdiam sejenak mengingat terakhir kali dia berada di tempat itu. Satu hal yang melekat di kepalanya hanyalah kematian. Begitu tiba di Vanishing Point, para pahlawan langsung disambut pemandangan mengerikan. Ratusan Omega Demons memenuhi langit dan tanah yang siap menyerang mereka. Gold Beetle terkejut melihat jumlah mereka begitu banyak. Yona Hex dengan santai menimpali, tidak pernah melihat makhluk sebanyak itu sejak perang Transdanyan. Dari dalam menara emas raksasa terlihat sosok misterius bersama pasukan pengawal. Gold Beetle bertanya siapa itu, lalu Huntress mengangkat senjata dan menjawab kalau mereka adalah target utama. Legend segera membagi tugas. Airwave, Batman Beyond, Moonlight, dan Gold Beetle diminta masuk ke dalam menara untuk mencari sumber masalah. Sementara Legend, Amazing Man, Plastic Man, Huntress, dan Yona Hex bertugas menahan pasukan Omega Demons sebanyak mungkin di luar. Saat pasukan lawan maju, Legend melompat ke depan menghantam Shadowless, salah satu anggota Legion of Darkseid. Dengan kekuatan penuhnya, anak buahnya si Darkseid itu jadi roboh. Legend menegaskan kalau musuh itu adalah miliknya. Tim lain pun bersiap membentuk formasi tempur. Pertarungan besar pun dimulai dengan para pahlawan berhadapan langsung melawan gelombang Omega Demons. Pertarungan semakin sengit. Amazing Man berteriak mengajak tim untuk melawan habis-habisan. Para pahlawan langsung menyerbu gelombang Omega Demons yang tidak ada habisnya. Yona Hex menembak dengan tenang di tengah kekacauan, sementara Huntress dan Plastic Man menahan serangan dari berbagai arah. Di sisi lain, tim yang bergerak menuju menara mencoba mencari cara untuk menghancurkannya. Gold Beetle melihat perangkat besar yang terlihat seperti regulator energi. Dia menyadari benda itu adalah inti mesin waktu, sangat tidak stabil dan bisa meledak kapan saja. Shadowless muncul. Dia menyeringai sombong, mengaku kekuatan kegelapan yang lebih besar akan segera datang dan semua orang akan berlutut di hadapan kebencian itu. Si Legend maju menghadapi Shadowless secara langsung. Dengan kekuatan penuh dia menyerang tanpa keraguan. Shadowless tetap menantang, berkata tidak ada yang bisa menghentikan yang akan datang. Legend pun menimpali dingin. Dia tidak pernah gentar menghadapi musuh manapun. Mereka berdua saling berkelahi, cahaya dan kegelapan saling menghantam. Legend memukul Shadowless dengan seluruh kekuatannya, tapi serangannya masih belum cukup untuk menjatuhkannya. Pertarungan keduanya pun baru saja dimulai. Kemudian pertarungan mereka mencapai titik paling berbahaya. Ledakan besar dari menara membuat tanah bergetar dan mengirimkan puing ke segala arah. Legend terhempas ke udara dengan kecepatan tinggi, sulit untuk dikendalikan. Si Airwave yang melihatnya langsung bergerak, meski tahu tenaganya itu tidak sebanding
bersanding dengan kecepatan Legion, dia tetap nekat untuk terbang mengejarnya. Airwave pun akhirnya berhasil menangkap Legion di udara, meski tubuhnya tidak cukup kuat untuk menghentikan laju jatuh itu. Setidaknya dia bisa memperlambatnya agar Legion tidak hancur saat menghantam tanah. Keberanian itu membuat Legion menjadi kagum. Dia menyadari Airwave mungkin belum sekuat dirinya, tapi keberanian itulah yang dibutuhkan tim. Sementara itu di medan lain, Shadowless terlempar ke dalam sebuah pusaran energi. Sosoknya tampak dipelintir oleh kekuatan waktu, membuat tim lain menyimpulkan musuh itu bukan hanya ancaman dari masa sekarang, tapi juga bagian dari manipulasi waktu yang lebih besar. Setelah Mega Demons mundur, para pahlawan berkumpul kembali. Legend mengingatkan mesin pengatur waktu yang hancur hanya memperlambat ancaman, bukan mengakhirinya. Mereka harus mencari cara menutup sumber kekuatan musuh. Gold Beetle tiba-tiba gelisah ketika sistem kapal mendeteksi sesuatu yang aneh. Dia merasa ada sinyal dari Watchtower, namun datanya kacau. Kapal mereka bergetar. Layar menunjukkan sesuatu yang salah dengan aliran waktu. Gold Beetle terkejut, berkata ada seseorang yang mencoba masuk ke jalur waktu mereka. Lalu cahaya terang menelan layar. Kapal mereka menabrak temporal waktu, melaju di jalur waktu. Tapi tiba-tiba si Legend terlihat tegang. Dia berkata, sudah khawatir hal ini akan terjadi. Di depan mereka terbentang dinding cahaya berputar, berwarna seperti pelangi, namun terasa menekan. Itu adalah temporal firewall, penghalang waktu yang mustahil ditembus dengan cara biasa. Plastic Man paham situasi mereka makin bahaya. Dia berkata, ini terdengar buruk, dan Legend membenarkannya. Dia mengakui tidak bisa membawa kapal menembus penghalang itu. Semua terdiam, menatap layar yang sekarang hanya memperlihatkan pusaran cahaya besar yang menghalangi jalan pulang mereka. Legend menegaskan ada seseorang yang sengaja mengurung mereka, mencegah mereka kembali ke abad 21. Wajah para pahlawan lain terlihat penuh tekad, sadar musuh yang mereka hadapi bukan sekedar ancaman fisik, tapi juga manipulasi waktu yang jauh lebih berbahaya. Petualangan mereka ini jelas belum selesai. Sekarang tantangan berikutnya menunggu di balik tembok waktu yang misterius itu. Kisah tim rekrutan Legend ini masih berlanjut dalam komik Justice League Unlimited dan DC KO. Sementara itu, pasukan Legion of Darkseid akan meneruskan serangan mereka di serial Superman edisi yang ke-28.